Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, gara-gara menegur tetangganya yang mabuk minuman keras, seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan tewas dibunuh. Pelaku sebelumnya berteriak-teriak mengganggu warga dan diingatkan oleh korban. Namun ternyata pelaku membawa senjata tajam dan menganiaya korban. Puang Nompo tewas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka senjata tajam karena penganiayaan di teras rumahnya, Jalan Cempaka Baju, Bodoa, Maros. Pria berusia 52 tahun ini dianiaya Alisa tetangganya dengan senjata tajam. Menurut warga, sebelumnya Alisa berjalan di depan rumah warga sambil berteriak-teriak dan ditegur oleh korban. Korban tak menyangka Alisa ternyata membawa senjata tajam. Tuh orang-orang lewatnya biasa ada peminum yang berteriak apa lewat seperti itu. Dan mungkin ini kakak tersinggung tadinya karena berteriak ini. Si orang mabuk ini pelaku sehingga kakak juga menenangkan mereka, akhirnya ternyata memang sudah bawa ini, bawa senjata tajam. bawa senjata tajam. Alisa sempat kabur diburu polisi ditemukan di tempat persembunyiannya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Alisa mengakui membunuh korban dalam kondisi pengaruh minuman keras. Tersangka ini dalam keadaan mabuk, berjalan di depan rumah keponakan korban dengan teriak-teriak berkata-kata yang ngawur kemana-kemana, kesana sini. Kemudian ketika itu lewat melintas, korban ini menegur. Ya mungkin menegur. Tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar gudang farmasi di Komplek Ruko di Kalideres, Jakarta Barat. Gudang diduga menimbun ratusan jenis obat untuk pasien COVID-19. Garis polisi memagari gudang farmasi di Komplek Ruko di Kalideres, Jakarta Barat. Saat digerebek, polisi mendapati ratusan jenis obat, diantaranya adalah azitromycin, paracetamol yang digunakan untuk pasien COVID-19. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan penimbunan obat tersebut. Pemirsa, 2 tersangka penimbun tabung oksigen diamankan polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Para pelaku menjual tabung gas dengan harga melebihi ketentuan yang ditetapkan. 129 tabung gas ini diamankan polisi dari 2 pelaku penimbunan di Sidoarjo yang memanfaatkan masa pandemi COVID-19. Pelaku menjual tabung gas secara online dengan harga Rp1.350.000 per tabung dari harga normal Rp750.000. Harga penjualan ini melebihi harga eceran tertinggi. Polisi menangkap para penimbun setelah melakukan penyelidikan dari laporan warga. 2 tersangka masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara dijerat Undang-Undang Konsumen. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan tewas terbungkus plastik di perkebunan karet Tanggamus, Lampung. Ditemukan 19 luka senjata tajam di tubuh korban yang diduga tewas akibat penganiayaan. Sumur mana? Itu yang dikeringin itu. Warga Pagar Jarak Pekontiuh, Pugung, Tanggamus, Lampung dikejutkan dengan temuan mayat di dalam sumur di kebun karet. Mayat pertama kali ditemukan pekerja kebun yang akan menyirami tanaman cabai. Saat mengambil air dalam sumur, mencurigai bungkusan plastik ikan yang mengapung. Setelah warga berdatangan, ternyata dalam plastik ditemukan mayat seorang pria. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan 19 luka akibat senjata tajam dan luka benda tumpul di tubuh mayat. Korban yang berusia sekitar 30 tahun diduga tewas akibat penganiayaan. Bukan cek TKP dan olah TKP. Ditemukan di TKP ada 1 orang sosok mayat yang terbungkus plastik yang keadaannya sudah sengaja dijeburkan di
kubangan air dan kita lakukan olah TKP. Identitas tersebut tanpa identitas mayatnya. Jadi kita dari jam 8:30 melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan dengan menerjunkan tim Inafis. Alhamdulillah sampai dengan jam 13.00 menemukan identitas dengan cara olah TKP penyelidikan. Polisi telah memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan, sementara mayat korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Tanggamus Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. Penuh 86 Manggi Padat Meraya. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Penuh seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang